Iran ini bukan negara kaleng-kaleng ya. Dia tidak sekedar negara, bukan sekedar state, tapi dia civilization. Punya peradaban yang luar biasa. Iran ini negara yang terisolasi sehingga banyak orang tidak tahu tentang Iran dan mempersepsikan miskin. Karena saya sebut tadi Iran itu bukan negara mestinya, peradaban. Bahkan peradaban terbaik menurut saya itu peradaban Persia tadi. Untung kemarin ada maaf ya, Pak Yusuf Kalla bisa melepaskan di Selat Hormuz itu 2 kapal kita. Semestinya enggak. Jadi waktu krisis perang Ukraina dengan Rusia itu kan jalur diboikot juga Rusia. Tapi di balik layar India ngambil minyak murah. Nah, Indonesia tidak akan mau. Pernah kita sampaikan, saya pernah nulis, udah berani aja, nggak mau Sri Mulyani. Halo, selamat malam. Kita berjumpa dengan Profesor Muhair Pakana ini. Beliau ini seorang pakar ekonomi dan pernah menjadi Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan di Jakarta. Beliau juga pernah berkunjung beberapa kali ke Iran untuk menengok situasi di sana dan kerjasama mahasiswa antara mahasiswa di Indonesia dengan yang ada di Iran. Nah, malam ini alhamdulillah Sinkos kedatangan beliau untuk bincang-bincang mengenai Iran yang sekarang ini menjadi satu perhatian dunia karena ada konflik negara itu dengan Amerika dan Israel. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Bung Choi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa. Terima kasih sudah diundang oleh Sinkos. Sinergi konstruktif. Terima kasih. Ya, alhamdulillah saya juga ucapkan terima kasih juga atas kehadiran Prof. Muhair. Sama-sama. Jadi kita ingin bincang-bincang dan ingin menggali tentang Iran. Terutama ini kenapa kita bicarakan karena Iran sekarang menjadi perhatian dunia. Ya. Selama kurun waktu 2 minggu ini terjadi konflik bersenjata antara negeri itu dengan pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Ya. Prof bisa digambarkan ya mengenai Iran yang sepengetahuan Prof. Muhair tentang Iran yang begitu dahsyat melawan kedua negara ini. Silakan, Dok. Silakan, Prof. Oke, Bung Choi, terima kasih. Iran ini bukan negara kaleng-kaleng ya. Dia tidak sekedar negara, bukan sekedar state, tapi dia civilization. Punya peradaban yang luar biasa. Jadi ketika orang di dunia, terutama di negara kita terbelalak dengan kekuatan Iran, saya tersenyum saja, Bung. Karena saya sudah prediksi Iran itu punya kekuatan yang luar biasa yang belum banyak orang ketahui. Saya baca buku tentang Iran, saya studi ekonomi tentang Iran. Kemudian saya berkunjung di Iran dan juga saya berinteraksi tiap saat dengan teman-teman yang punya concern dengan Iran, tentu juga dengan Syiah. Saya berinteraksi dengan mereka. Nah, saya kan latar belakang ekonomi, ilmu ekonomi. Iran itu adalah sebuah negara yang mandiri. Negara yang sudah diboikot sejak 1979 hingga sekarang itu sudah berapa tahun? 40 tahun lebih. 40 tahun lebih.
dia masih kuat. Dia kuat secara teknologi, sains, pengetahuan, makanya tingkat IQ-nya masyarakat Iran itu 4 tertinggi di dunia. China, Tiongkok, Hong Kong, satu lagi Jepang, kemudian keempat Iran di atas 106. Ya maaf ya, Indonesia kan 87 dan jeblok terus gitu ya. Oke. Nah, kemudian dari sisi ekonomi, kalau kita googling, men-tracking kekuatan ekonomi Iran, itu memang sumbernya agak kurang. Kita dapatkan data-datanya. Kalaupun kita dapatkan data, pasti sudut pandang terhadap kekuatan ekonomi itu menggunakan Bank Dunia. Misalnya tentang PDB. Kalau dihitung PDB, itu lebih kuat Indonesia. Kalau dilihat perspektif Bank Dunia. Oke ya. Tapi sebenarnya mereka lebih kuat faktanya mungkin lebih kuat dari Indonesia. Kemudian saya melihat di Bank Dunia ada data, tapi saya nggak percaya. Pendapatan per kapita di Bank Dunia disebutkan 1.700 US dollar. Rata-rata pendapatan per kapita orang-orang di Iran. Indonesia 5.075. Itu kan berapa kali lipat. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, PDB per kapita suatu negara itu semakin sejahtera. Oke, katakanlah misalnya Singapura itu kan luar biasa, 30 atau 40 ribu sudah. Ini 1.700. Nah dari situ saya penasaran melihat fakta di Iran. Apakah betul mereka itu miskin karena pendapatan per kapitanya rendah? Wah tidak juga. Faktanya mereka rata-rata bahagia, gitu ya, sejahtera, bahkan mampu menyekolahkan, memberikan beasiswa mahasiswa saya, ya, mahasiswa saya kebetulan di kampus Muhammadiyah, Bung ya, itu beberapa orang-orang mahasiswa kami, itu kami kirim ke sana, sampai living cost juga di free, living cost tentu beasiswa juga, dan biaya hidup murah. Dan mereka punya perwakilan di sini, ya, lembaga-lembaga pendidikan di sini itu disubsidi oleh Iran. Nah, saya nggak tahu Indonesia punya nggak lembaga-lembaga pendidikan, kemudian lembaga-lembaga studi di berbagai negara. Iran mampu mengongkosi orang-orang yang kuliah di negaranya, dari manapun negaranya. Dan buktinya saya rasakan. Dan studi-studi tentang fakultas kedokteran, kesehatan, teknologi, dan sains itu berkembang biak di sana. Dan anak-anak kami banyak yang kuliah di sana, selain tentu studi agama. Saya sih lebih banyak mengarahkan ke mereka kuliah di bidang teknologi. Apalagi kalau disebut teknologi rudal, teknologi senjata, luar biasa. Hanya persoalannya persepsi kita di luar di publik itu ibarat Iran ini negara yang terisolasi sehingga banyak orang tidak tahu tentang Iran dan mempersepsikan miskin. Tadi saja misalnya pendapatan per kapita rendah, PDB-nya rendah, inflasinya tinggi. Di sana enggak, biasa-biasa saja karena mereka tidak menggunakan standar Bank Dunia. Ya kalau disebut Bank Dunia ya Amerika. Bahkan di kampus-kampus sana kalau menulis artikel nggak mau dengan Scopus, punya standar sendiri, bahkan kampusnya tidak masuk dalam ranking global. Ranking global itu kan dibiayai oleh Yahudi. Pasti kalau misalnya dimasukkan dalam kategorisasi kampus ranking tertinggi, pasti Iran tidak akan masuk. Tapi buktinya mereka hebat-hebat, belum habis sampai sekarang belum habis pelurunya, bersenjatanya, dia siap sekian tahun. Itu yang saya lihat kekuatan dari Iran. Nah, sehingga saya penasaran, Bung Choi, apa sih sebagai orang kampus, saya punya hipotesis ya,
pasti mereka punya kekuatan. Akhirnya saya men-tracking, melacak sejarah Iran, memang sejarah perang, gitu ya. Memiliki sejarah Oh, panjang. sejarah, dan itu tidak semata belakangan 10 atau 100 tahun sebelum Masehi. Itu Bung ya. Sudah jago perang. Oh, itu jago perang. Dan lebih banyak menang. Hanya mungkin yang pernah kalah menang itu dengan Romawi, Bung, ya. Dia hampir 800 tahun perang dengan, jadi kalau hanya 12 hari, 15 hari atau 1 bulan itu biasa. 700 tahun dia perang dengan Romawi. Itu diabadikan dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Tuh. Orang Romawi lawan Persia. 700 tahun, Bung ya. Tetapi karena kelelahan dua negara ini, Romawi itu kan Roma ya, terutama Romawi Timur, kalau misalnya sekarang menang, kalah menang. Tetapi ketika kelelahan berdua, masuk Islam, Arab, ya, maka yang bisa nundukkan Iran itu kan Arab, ya, karena udah kelelahan 700 tahun, waktu zaman Abu Bakar, ya, Khalifah Abu Bakar. Kemudian tidak lama perlawanan Persia. Takluk Persia. Khalid bin Walid yang diutus ke sana. Panglima perangnya. Kemudian sepeninggal Abu Bakar ke Umar. Kemudian Umar itu panglima perangnya Ibnu siapa? Saya ada panglima perang dan udah tunduk. Sampai masa Khalifatul Rasyidin udah enggak ini. Tapi gaya perang Arab ini atau Islam itu nggak sama dengan Romawi. Bahkan terjadi kompromi dua ini sehingga Islam masuk gitu ya. Masuk, dan disinilah perkiraan saya Zoroaster itu mulai tersingkir. Ya, agama Zoroaster tergeser oleh Islam, ya, maksudnya. Islam masuk, dan otomatis nasionalisme Aryanya berkurang. Kan Iran itu atau Persia kan pernah, dan spirit itu ada karena biasa perangnya, spirit Aryanya, spirit Zoroasternya, ya. Arya ini kan dari India ya, sampai ke Mesir dikuasai oleh bangsa Arya. Itu 1500 sebelum Masehi, dan agamanya adalah Zoroaster. Penyembah api. Oh, enggak juga, bukan, Bung. Ini persepsi kita. Saya lacak ya beberapa hari ini, karena orang bicara Iran, persepsi orang bahwa menyembah api tidak. Dia punya tempat ibadah, kalau kita masjid, dia kuil. Tapi di kuil itu ada api. Api itu adalah bukan untuk disembah. Itu adalah cahaya. Simbol bahwa dia tercerahkan. Apa dalam Quran itu cahaya di atas cahaya. Dan itu diabadikan di agama Zoroaster itu ada kitabnya. Kitabnya itu Mahrurah Mazda. Dia punya nabi. Mungkin kan ratusan atau ribuan nabi kan. Nabi mungkin tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi kan dalam kepercayaan kita sebagai agama, orang-orang beragama di Islam kan banyak nabi. Nah, salah satu kemungkinan ini nabinya yang menurunkan Zoroaster ini. Yang saya ingat persis dalam ajaran Zoroaster itu, atau ajaran agama orang Persia, Tuhan itu maha bijak, maha baik. Jadi diajarin Zoroaster itu ya berpikir baik, kemudian berkata baik dan berperilaku baik. Itu doktrin agama Zoroaster. Sekali lagi ya, saya harus klarifikasi ya, itu bukan agak menyembah api. Enggak, tapi di kuil ada api. Ada api. Ya, ada api.
Nah, tetapi ini agak sedikit tersingkir, bukan kalah ya, mungkin karena mulai dominasi Islam, bukan Syiah dulu gitu ya. Syiah itu kan fenomena 1500-an atau abad 16 baru ada mazhab Syiah di sana, masih zaman apa ya, saya lupa ya, Safawi. Sayyidina Ali. Oh bukan, itu kan Setelah. 1500. Kalau Sayyidina Ali kan udah lama. Iya. Nah, ada ceritanya juga tentang Sayyidina Ali ini. Jadi ketika Romawi tadi kelelahan dengan Persia, kemudian belakangan masuk Islam, Arab, kemudian Khalifatul Abu Bakar, kemudian Umar, Khalifatul Rasyidin semua. Kemudian komprominya adalah perkawinan antara, karena udah takluk ini Persia, Raja Persia, kemudian nikah dengan Hussein, cucu Rasulullah. Ya, tapi belum disebut Syiah gitu ya. Belakangan baru jadi saya nggak tahu kenapa baru belakangan disebut mazhab Syiah. Jadi mereka punya tradisi proses mencarinya itu ya, jadi sudah biasa ditekan, luar biasa. Bahkan ya ada sejarah mengatakan bahwa bangsa yang, karena saya sebut tadi Iran itu bukan negara mestinya, peradaban. Bahkan peradaban terbaik menurut saya itu peradaban Persia tadi. Sebelum Arya masuk, ya, itu ada namanya bangsa Elam. 3000 sebelum Masehi, bahkan ada yang menyebutkan 3000 sebelum Masehi, itu tempatnya adalah posisi Iran bagian barat dekat Irak. Itu peradaban mungkin ya bangsa beradab yang pertama di zaman sebelum Masehi. Ya, sebelum Masehi. Dan dari situ udah mulai perang. Bukan saja Romawi, dia kan Macedonia pernah juga berantem. Tapi menang Persia. Romawi saja yang muncul tenggelam, menang kalah, Islam menundukkan. Tapi waktu Alexander Agung dari Macedonia itu juga nggak langsung bisa menaklukkan. Bahkan sebelum 3000 sebelum Masehi, masa Elam ini ada namanya Kaisar bukan Ahmadiyah gitu ya. Ada itu kaisar rajanya itu perang ya, yang Kaisar Elam ini, bangsa Elam ini dengan Sparta, bangsa Sparta Eropa, Yunani. Wah itu dengan Athena. Iya, Yunani. Athena dan Sparta. Udah biasa perang. Jadi bayangkan mulai dari Yunani, Athena, Sparta, Macedonia, Romawi 700 tahun, masuk Islam ke sana. Terus pernah juga dengan yang Turki itu apa? Turki Utsmani, tapi kan kerajaannya Babilonia yang Irak, kemudian itu pernah juga perang Utsmani. Ya, itu belakangan dengan Rusia pernah. Rusia Eropa pernah. Jadi tradisi perangnya itu luar biasa sebelum Masehi. Hingga saya hanya tersenyum ketika orang baru sekarang ya melihat, hebat ya. Ya saya hanya merekomendasikan ke mereka baca sejarah. Artinya begini, Iran yang berhadapan seperti ini, perang ini seperti biasa saja gitu. Ya. Contoh begini, Prof, ketika revolusi Iran baru meletus 1979, kan diserbu sama Irak. Ya, Belakang Irak kan tentu kita tahu Amerika Serikat dan Israel ya. Iran yang tidak memiliki apa-apa, yang hancur perantakan senjatanya, duit dibawa kabur sama Shah Reza Pahlavi, kas negara kosong, senjata kuno semua, tapi sanggup perang 8 tahun dengan Iran. Kemudian Ayatollah Ruhollah Khomeini menyetujui damai, karena itu semacam
perdamaian dipaksakan ya Oke. untuk menyelesaikan. Jadi barangkali itu bisa menjadi satu fenomena yang menarik kalau dikaitkan dengan sejarah yang dimiliki oleh bangsa Persia. Bagaimana, Prof? Gini, Bung Coy ya, saya hampir day to day kontak kawan-kawan di sana, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di sana. Ketuanya teman-teman yang mahasiswa di sana yang dapat beasiswa, day to day. Saya sering kali, ya paling tidak seminggu dikirimi, gimana sih Anda panik? Kan kedubes kita, KBRI di sana kan mau evakuasi. Dia senang tenang-tenang aja. Di Facebooknya itu real time. Ini di Teheran nih. Di Teheran, di KUM Teheran memperlihatkan itu. Saya nanya, kok Anda nggak takut? Kita yang di luar ini takut kan, gitu ya. Kemudian pasar, kendaraan, dia laporkan biasa-biasa saja. Lihat aja, mungkin bisa kontak kawan kita yang beberapa reporting yang tinggal di sana itu bisa ini gimana nggak panik, dan dia nggak mau dievakuasi karena tradisi perang sudah biasa, kemudian biasa-biasa saja melihat, nggak usah panik ya, tidak sepanik dengan si Israel ini ya, Yang ya. Tel Aviv Wah, Tel Aviv dibombardir itu udah menyebut Tuhan gitulah ya. Udah eksodus kemana, naik gunung kemana-mana ke bawah itu udah bunker gitu ya. Ini nggak ke bunker, walaupun di sana itu beberapa hampir semua rumah mungkin ya ada bunkernya ya. Tapi ya rahbar kita Imam Ali Khamenei itu kan jarang ngumpet di bunker. Iya. Ketika dievakuasi menolak. Iya, nggak, saya harus ini Jadi udah gini, Bung, udah terbiasa. Bahkan kemarin demo itu 4 hari lalu, Menteri Pertahanannya itu ikut demo di jalan publik, gitu ya. Waktu hari KUM ya? Hari KUM. Kok saya bilang ini gila. Presidennya juga jalan gitu ya. saja. Iya, saya lihat. Dan anak-anak kita di sana kan biasa-biasa saja, gembira-gembira saja melihat real time ya, saya dikirimin gitu. Ada fenomena apa ini seperti ini nih, Prof? Itu mungkin karena kultur gitu ya, udah biasa saja. Nah, makanya ketika di embargo, saya nggak bisa kebayang kalau Indonesia di embargo ya. Bayangkan dia di embargo, tidak boleh jual senjata, tidak boleh jual minyak, ya, transaksi keuangan ditutup, ya. Dan kalaupun ada, itu ngumpet-ngumpet. Saya pernah nanya di KUM itu, kadang memang kayak pasar gelap, mohon maaf ya, lewat Irak, lewat China, lewat ini, kemudian barangnya keluar. Begitu juga barang-barang dari luar. Indonesia biasanya ya takut gitu ya. Bahkan kalau mau minyak murah, ngambil dari Iran, ya, atau ngambil dari Rusia. Hanya Indonesia ini kenapa misalnya panik dengan angka sekarang kan $115 per barel ya? 200 sekarang. Waduh, 200. Saya tadi cek di price oil dari asumsi 85. Kalau ini out of konteks ya. Ini perkiraan saya habis Lebaran itu naik harga. Dan sekarang saja SPBU itu kan kekurangan BBM di Indonesia. Ini itu katanya cadangan kita tinggal 20. Iya, kalau ngambil pasar brand umum ya. Tapi kalau dia hanya diplomasinya Indonesia, itu kan kecewa Iran dengan Indonesia kan. Sehingga apa yang menyebabkan kekecewaan itu apa itu? Pertama gini, Iran itu sampai sekarang Indonesia itu sampai sekarang belum pernah mengucapkan duka terhadap 175 murid ya. Negara lain yang bukan Muslim, Spanyol saja memberikan duka
ucapan duka ke ini. Itu pun juga rahbar Imam Ali Khamenei itu wafat. Negara-negara lain sudah mengucapkan ini bela sungkawa, Indonesia 4 hari dan itu terpaksa baru ngirim ini. Nah, gitu kan. Jadi hatinya Indonesia ini, bukan Indonesia, pemerintah Indonesia. Ya, kalau Indonesia kan kita juga. Pemerintah Indonesia nggak ada sama ini. Dan ada menarik, Bung Choi. Iran itu pernah kecewa ketika, maaf ya nyebut aja langsung, Menteri Pertahanan Pak Prabowo yang jadi presiden sekarang ini pernah mengundang latihan perang bersama di Indonesia dan diusulkanlah Iran untuk diundang bawa armadanya ke sini, dan Iran awalnya nggak mau. Masa iya Anda mau undang saya? Karena diundang terus oleh Kementerian Pertahanan, akhirnya ngirim 2 kapal perang. Sudah sampai di sekitar Sri Lanka, ada informasi, ada telegram. Jangan dulu masuk, berhenti sekian hari. Habis itu ditelepon lagi, di telegram apa berangkat, nggak ada masalah. Sampai di Selat Malaka, ya harus balik karena Amerika marah. Balik dua kapal ini, kecewa kan? Nah sekarang mau minta minyak gitu ya. Untung kemarin ada, maaf ya, Pak Yusuf Kalla bisa melepaskan di Selat Hormuz itu 2 kapal kita. Semestinya enggak. Ini gara-gara disebut Selat Hormuz. Soal penutupan Selat Hormuz, pengaruhnya pada perekonomian dunia dan khususnya Indonesia bagaimana? Terutama soal minyak nih. Saya baru paham ya, Bung Choi ya. Bukan semata minyak kan, itu kabel optik. Ya ala kabel optik, itulah yang membuat saya tertawa hari ini tadi pagi. 6 negara Uni Eropa, dan Uni Eropanya nggak mau ikut-ikutan mengirimkan kapal perangnya di situ. Kapal perang. Kalau digunting itu transaksi keuangan lebih parah daripada krisis energi. Internet kita habis digunting. Transaksi keuangan itu mungkin kita kembali 1 abad yang lalu. Saya tuh nganggap ya, jadi tidak sekedar hanya minyak, tapi seluruh sumber perekonomian ada di situ. Ada 90% itu kabel-kabel untuk transaksi itu. Untuk Eropa Asia dan dengan negara Timur Tengah itu melintasi Selat Hormuz itu. Yang dibawa, istilahnya tinggal digunting, habis sudah. 1 abad yang kita setback. Oh ini yang mungkin ya mereka negara 6 plus Uni Eropa nggak mau bantu, bukan ogah-ogahan gitu ya, karena dia udah, dan ini lebih sadis daripada krisis minyak ya. Ini saya tuh awam ya, Bung Choi ya, saya nganggap bahwa jaringan ini internet itu lewat cloud, ternyata ditopang juga ini. Masih ada juga ya. Ya ditopang ini, oh begini itu. Nah minyak kita, karena kita kan mau masuk ke pasar umum ya, nggak mau ngambil dari Iran, nggak mau ngambil dari Rusia, ya. Padahal itu murah semua. Kita mau ngambil dari yang Texas brand, yang harga minyak dunia, yang asumsi APBN kita itu kan bukan pasar Rusia, bukan pasar ini kan, padahal murah kan minyak dari situ. Kenapa tidak mau ambil? Nggak mau gitu ya. India itu nampung banyak minyak dari Rusia dan Iran, dan dapat harga, kalau misalnya 200 barel, dia akan bisa dapat 50 barel. Makanya di India itu stok minyaknya, saya yakin India nggak terlalu panik karena stoknya, dia punya cadangan. Walaupun India juga bermain dengan Israel. Iya. Ya. Jadi waktu krisis perang Ukraina dengan Rusia itu kan jalur diboikot juga Rusia. Tapi di balik layar India ngambil minyak murah. Nah Indonesia tidak akan mau. Pernah kita sampaikan, saya pernah nulis, udah berani aja, nggak mau Sri Mulyani. Saya pernah nulis, ngambil aja pasar, istilahnya bukan pasar gelap ya. Oke, Prof. Kayak gitu-gitu. Menarik ini ya.
Saya pikir kita sudah sampai di ujung pertemuan perbincangan. Insya Allah nanti berikutnya pekan-pekan depan akan kita lanjutkan setelah Lebaran ini, Prof. Oke. Oke, Prof ya. Nih, Oke. mohon maaf semangat nih. Waduh, luar biasa, luar Ya, biasa. ya. Senang. Ini publik perlu juga mendapatkan pencerahan dari Prof. Muhair ini. Oke. Saya pikir gitu, Prof ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Demikian perbincangan saya dari Sinkos dengan Profesor Muhair Pakana, mantan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan di Jakarta. Sekian, terima kasih dari saya. Selamat malam. Oke. Oke, makasih.